Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan unboxing laptop ya. Unboxing sekaligus review laptop dari Lenovo ya. Ini Lenovo seri berapa ya? Laptop seri Lenovo IdeaPad ya. IdeaPad berapa ini? 130. IdeaPad 130. Atau biasa saya sebut itu Lenovo A4 kemarin ya waktu nyari. Ini harganya itu harganya itu 3.400-an ya, 3.400.000. Tapi sebenarnya kalau di toko online itu harga ini tuh fluktuasi, ada yang 3,2, ada yang 3,3. Saya dapatnya ini 3,4 ya, pokoknya sekitar 3 jutaan lah ya. Yang pertama ini saya dapat unitnya. Ini dia unitnya. Dan yang kedua saya dapat tasnya ya, tasnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung review. Kita langsung unboxing aja, oke? Baru setelah unboxing nanti kita review. Oke, ikuti terus unboxing ini. Oke, teman-teman, ayo kita langsung unboxing ya. Jadi ini itu seri yang pertama, kita jelasin speknya dulu ya. Jadi speknya itu dia AMD nih, bisa dilihat nih di sini ya. Aduh, kurang ini ya. AMD A4 dia ya. AMD A4 nih. Di sini AMD A4 2,3 GB ya. Terus storage-nya itu 500 GB. Untuk harddisknya ya, dia jadi belum SSD ya. Terus RAM-nya 4 GB. Terus dia masih ada DVD ya, DVD RW. Terus display-nya itu 14 in HD ya. Jadi belum full HD. Terus di sini ada baterai 2 sel ya. Terus OS-nya itu dia Windows 10 Home yang resmi ya. Oke, jadi ini begini aja dusnya. Di sini tulisan Lenovo. Di atas bisa Lenovo, sampingnya Lenovo, di ini bawahnya IdeaPad ya. Terus di bawahnya apa nih? Oh, ada gambar baterai kebakar. Jangan dibakar lah intinya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung buka aja ya. Kita buka di sini. Ya, jadi kalau teman-teman yang minat bisa cari di toko online ya, di Tokopedia ya, kalau ada yang mau beli. Oke. Oh, ini bukanya dari sini. Nah, sekarang kita lihat di isinya. Ini ada styrofoam. Kayak styrofoam ya, bukan styrofoam, lebih ke busa ya. Kita keluarin dulu aja nih ya. Nih, ini ada charger. Oke. Chargernya itu sekarang sudah langsung bersatu dengan adaptornya. Ini adaptornya, di sini ada tulisan Lenovo ya. Dia tuh berapa watt ya? Ya, ampere 1,7 ampere. Wattnya sih ya berapa ya wattnya? Ya, kurang bawah. Pokoknya sekitar inputnya 1,7 ampere. Untuk outputnya 2,25 ampere. Untuk wattnya saya kurang tahu ya, jadi harus dibaca lebih lanjut lah. Oke, yang jelas ini charger ya. Charger. Terus di sebelah sini kosong, nggak ada. Sekarang ini styrofoamnya kita buka ya. Nih styrofoamnya nggak ada, kosong. Ini biasa. Oh, ini dia seri restriction of window. Jadi ini window resmi, kita dapat kertas begini ya. Terus ini first edition ya, September 2017. Jadi ini edisi yang pertama tahun 2017, September 2017 ya. Oke. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan suaranya agak nggak jelas, kebetulan di luar lagi agak sedikit hujan ya. Oke. Sepertinya ini apa nih? Oh, sudah lihat dulu. Ini ada buku garansi dan buku manual ya. Ini buku manual. Sekarang ini nggak ada lagi. Sekarang kita langsung aja keluarin laptopnya. Nah, ini dia. Bentar, kita kepinggirin dulu dusnya ya. Dusnya sudah kosong. Oke. Ini ada styrofoam lagi di sini. Nih, keluarin. Bungkus plastik ya, baru pasti dikasih plastik. Oke, sekarang kita simpan dulu ininya. Oke, ini dia teman-teman laptopnya. Ini laptopnya, ini bahannya itu plastik ya. Terus ada kayak gradasi-gradasi yang kasar nih.
bukan licin gitu ya. Dan ini kalau dipegang ini ada finger itu aja ya, fingerprint kayak fingerprint gitulah, kotor gitu ya, ada tapak tangan. Oke, nah terus di sini ada tulisan Lenovo, ini plastik ya, plastik. Terus di samping sebelah sini dia ada slot SD kayaknya, ya betul, slot SD yang besar ya, yang besar, namanya tuh bukan SD-nya namanya apa ya, bukan micro SD ya, pokoknya yang besar ya. Terus di sini ada buat apa nih? Nah, ini untuk speaker ya, jack 3,5 mili. Terus di sini ada USB, port USB 2 biji ya. Di sini ada port HDMI, dan di sini ini colokan apa ya? Nah, saya lihat dulu. Di sini itu, di sini colokan LAN ya. Jadi kalian bisa nyolokin LAN di sini. Ini sepertinya bisa dibuka sih. Cara bukanya saya kurang paham gimana. Cuma nanti harus dipelajari lebih lanjut lah ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Terus di sini ada port untuk ini dia, port untuk ngecas ya, port ngecas. Oke. Terus di belakang ini kosong, ada apa-apa. Terus di sebelah kanan itu ini kosong. Ini buat yang kalau kita beli yang untuk di apa ya, lock, yang buat ngelock gitu ya, apa namanya, yang buat ngegembok gitu ya, gembok kunci lah ya, yang biasanya kalau biar nggak dibawa-bawa gitu bisa dikunci di sebelah sini nih, ada lubangnya. Terus di sini ada DVD buat DVD. Setelah itu nggak ada lagi, kosong ya, kosong. Terus di bagian bawah, nah dia ada tulis ininya nih, ada logo Windows yang menandakan dia Windows Ori ya. Terus ini tulisan komputer, laptop Lenovo, terus segala macam. Ini serial nomornya lah ya. Terus di bawah ada kisi-kisi kipas nih, ini kipas, ini untuk ngeluarin panas ya, untuk ngeluarin panas nih. Jadi dari sini dia ngeluarin panasnya lewat sini. Makanya kalau bisa pakai laptop ini jangan pernah di karpet yang kayak gini, untuk inilah matras untuk seperti ini ya, karena dia bisa-bisa nanti nggak keluar angin panasnya dari dalam. Oke, nah sekarang kita langsung buka aja si laptopnya ya. Hop. Nih. Oke, sekarang ada ini dikasih alas. Ini jangan dibuang ya teman-teman. Nanti lumayan kalau misalkan nanti kita udah beres pakai, ditutup gini supaya nggak kotor gitu ya. Nah gitu. Ininya lumayan banget, jangan dibuang. Oke. Nah terus sekarang kita lanjut ke sisi dalamnya. Ini dia, di sini ada kamera webcam ya, webcam. Terus di sini ada semacam mic gitu ya. Ini mic-nya, mic untuk nerima kayak kalau misalkan kita video call segala macam, nih lewat sini mic-nya ya. Terus di sini keyboard, ini bahannya plastik ya. Keyboardnya itu bahannya plastik. Terus ini untuk tombol powernya ada di sini. Oke. Terus di sini ada semacam barcode gitu, support, dan di sini ada AMD A4, ada logo AMD A4. Oke. Nah, terus di sini ada trackpadnya, ada di sini. Touchpad lah ya, touchpadnya ada di sini. Ini untuk tombol sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Klik kanan, klik kiri, klik, ya betul, klik kiri sama klik kanan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk booting aja. Nih, ya, sebentar, saya bakal benerin dulu posisi kameranya ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita langsung booting aja ya, kita nyalain di sini. Oke, sekali. Dan di sini ada, kalau kalian nih lihat nih ya, ini tuh ada nyala lampu di sini. Sekarang kita lagi booting. Oke, di sini ada tulisan Lenovo ya, sambil loading. Karena mungkin dia resmi, jadi logo Windows-nya biasanya kan loading gitu, logo Windows ya, logo Windows. Yang sekarang mungkin dirubah, bukan sekarang ya, mungkin di sini dirubah sama Lenovo-nya jadi logonya dia gitu. Oke. Nah, terus sekarang tinggal nunggu loading aja sih. Welcome screen. Oh, ini sekarang sudah diinstal nih teman-teman, kita bisa lihat nih. Oke,
ini untuk screen awal dia di sini ada Lenovo, ini gambar dari Lenovo ya. Oke, nah sekarang ini sudah kita tinggal pakai aja. Nah, kita cek dulu apa udah di ini belum ya, di install tadi kebetulan kan saya belinya itu sudah langsung diinstal window-windownya ya. Oh ternyata sudah, betul, sudah diinstal. Yang pertama biasanya kita pakai laptop itu untuk kerja ya, terutama untuk harga segini ya, kecuali kalau misalkan kita beli laptopnya itu laptop gaming. Teman-teman kalau udah beli laptop gaming sih udah beda urusan ya, jarang pasti orang pakai laptop gaming buat ngerjain kerjaan kantor atau misalkan tugas sekolah atau misalkan untuk kuliah ya. Nah ini kan laptop untuk lebih ke kerja harian lah ya. Nih di sini saya udah dikasih Office ya sama penjualnya. Tuh, Office-nya Office 2013. Selain itu sudah diinstal juga Google Chrome, Mozilla, terus ada Adobe Reader. Oke, sekarang kita tes ininya dulu deh ya. Yang pertama kita nyalain dulu wifi-nya. Oke, bentar saya setting dulu ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah ganti ininya ya, apa namanya, koneksinya supaya lebih cepat ya. Oh ya, untuk info untuk kalian aja, jadi ini tuh tadi kan power ya, power itu ada lampunya sini nyala. Ternyata caps lock-nya sendiri juga dia ada lampunya di sini tuh. Jadi kalau misalkan kita caps lock tuh dia ada lampunya ya nyala, jadi menandakan kalau misalkan caps lock lagi aktif. Kalau misalkan mati itu mati ya itunya. Terus by the way di layarnya juga dia keluar nih kalau caps lock nyala tuh, langsung nyala. Kalau dimatiin dia berubah. Oke, simple tapi bagus ya, jadi bisa menandakan bahwa kita lagi di caps lock atau enggak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja buka YouTube-nya ya, ntar error. Oke. Coba untuk tampilannya sih ini bersih banget ya teman-teman, jadi layarnya ini cukup lah, bagus ya, layarnya jernih, cukup kalau untuk buat ngetik-ngetik ya. Memang nggak full HD sih, masih HD ya, cuman ya cukup lah kalau untuk kerja ya. Ini nggak kelihatan kayak HD banget kok, cukup kalau untuk kerja ya, terutama untuk sebenarnya main game juga ini masih enak sih. Game-game yang ringan ya tentunya, nggak yang berat-berat banget ya. Oke, sekarang kita ini coba dengerin CS. Nah ini dia, sekarang coba kita setel di, oh dia cuma sampai 720, nggak bisa full HD ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita coba besarin volumenya ya. Nah, kok malah jadi ini masih FM ini ya. Oh malah jadi fine. Ini harus pencet apa sih volume? Oh, volumenya dia langsung, nggak usah pencet FN. Justru ternyata di sini terbalik ya. Harusnya pencet di laptop itu kan kebanyakan pasti harus pencet FN baru volume gitu ya naikin. Kalau ini terbalik, malah yang F3-nya itu harus pencet FN dulu teman-teman. Malah terbalik ya. Jadi malah volumenya dia posisi di atas tuh. Jadi nggak usah pencet FN, langsung besarin volume. Dapat deal. Oke, selanjutnya nih dia ya. Ini untuk kualitas suaranya ya. Teman-teman bisa dengar ya suaranya ini. Sebenarnya mungkin harusnya ya masuk ke speaker kamera ini nggak akan beda jauh suaranya. Harusnya sih masih bisa ketangkap bagus ya. Nih, untuk suara bassnya nih kita besarin aja ini. Nah, di sini. Nah itu. Ya memang nggak stereo tapi cuman ke treble aja ya. Dia nggak punya speaker untuk yang low-nya itu ya, untuk bassnya itu dia nggak punya, jadi dia lebih ke treble-nya aja ya. Kalau pengen suara bagus, keluarin uang dikit buat beli speaker yang agak berkualitas ya, speaker Bluetooth gitu ya.
Tapi kalau untuk bawaan speaker ini udah bagus ya. Nah terus yang selanjutnya di bawahnya sini dia ada suaranya ini agak getar gitu ya, karena ini kan speaker di bawah ini. Jadi kalau dipegang ini, kalau kita lagi ngetik ini terus lagi sambil dengerin lagu, ini kerasa banget ada getar-getaran di sini. Ya getarnya memang nggak getar suara lah ya, di sini nih getar suara. Oke, sekarang kita kecilin dan kita coba jalanin film ya. Nah, kita jalanin yang animasi ya, kalau ini cuman begini-begini doang ya. Nah teman-teman, sekarang ini dia video. Kalau ini ya video nih, nah, gitu ya. Ini dia tuh, lihat keren kan, ini 4K loh, 60 fps ya. Ininya coba kita ini di settingnya di berapa nih, dia di 720 ya. Coba sekarang kita cobain ke yang 1080 aja dulu ya untuk amannya nih. Oke, itu di 1080 ini aman ya, enak lah buat nonton, ini aman ya. Sorry kalau di sini brightnessnya nanti akan saya kecilin, coba sedikit ya. Nah ini dia, kita kurangin ininya ya, terlalu terang. Nah ini dia. Tuh lihat, keren ya. Ini mungkin kalau agak stuttering sedikit itu karena mungkin dari koneksi internet aja ya. Kalau misalkan di rumah kalian ngebut internetnya, ini sebenarnya bagus sih. Cuman ini nggak saya saranin kalau di 4K ya, karena kan kalau di 4K itu kita harus sudah pakai VGA-nya tuh bukan yang onboard lagi ya, tapi VGA-nya itu udah yang khusus gitu ya. Udah kalau di PC itu kita harus pasang VGA-nya itu yang PCI itu ya, nggak harus, bukan onboard lagi lah pokoknya ya, jadi VGA tambahan gitu. Nah ini kalau 4K tuh, nah ini 4K ini tuh, cuman agak-agak lag ini. Kalau ini loading ini berarti kan buffering ya, cuman kalau pas nggak bufferingnya itu dia agak sedikit nggak mulus lah ya, nggak mulus, beda dengan yang tadi 10 tuh, kelihatan tuh ya, agak-agak nge-lag ya tuh. Padahal kalau dilihat dari loadingnya, ini loadingnya itu udah setengah ya, udah hampir agak jauh. Cuman sekarang kita kalau misalkan di 1080, kalau di 1080 sih mungkin aman ya. Tuh kalau di 1080 mah bagus ya. Oke, ini udah cukup lah kalau untuk nonton film, lihat bagus banget ya. Tinggal kalian atur aja warna-warnanya sesuai mata kalian ya, supaya dimanjakan lah ya. Jadi warnanya itu ada yang bisa disetting lebih apa ya, terang atau gelap gitu ya. Ada biasanya kan kalau kayak di sini nih settingan warnanya itu, ini ada sedikit loading ya, wajar lah ya, loading sedikit. Nah tinggal kalian setting warnanya aja di sini. Biasanya klik kanan, terus nih di AMD-nya itu di AMD Radeon setting. Nah terus kalian setting di display, di display apa di video ya? Oh di video kalau nggak salah, setting di video. Nah tinggal proses aja. Nah nanti ada pilihan di sini, ada cinema, ada enset, ada home video, ada outdoor, ada vivid. Coba kita di vivid ya. Nih. Seharusnya warna merahnya itu agak lebih keluar ya kalau di vivid. Kalau di vivid itu agak lebih, harusnya lebih tajam sih warnanya ya. Nah itu dia. Oh, kalau menurut saya ini vivid ini agak lebih tajam ya warnanya ya, agak lebih enak lah tuh. Warna-warna coklatnya itu dia lebih ada keluar. Tapi biasanya lebih keluar lagi kalau di warna yang kayak hijau atau yang merah gitu ya, pasti dia bakal lebih keluar lagi. Jadi warna merahnya itu lebih kelihatan keluar. Memang nggak natural tapi lebih enak lah kalau ke mata ya, lebih dimanjakan gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja kalau misalkan untuk ngetik gitu ya. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya kita akan buka seperti Microsoft Word ya, yang nah ini yang aplikasi harian yang biasa kita pakai. Oke, dan bisa kalian lihat sendiri ini tuh ngebacanya cepet banget ya.
Bacanya itu kita untuk ngetik itu enak banget ya, cepet. Dan ini bisa dibilang keyboardnya ini empuk ya, empuk banget, enak. Oke, sekarang kita buka yang Excel ya. Nah, ini saya nggak tutup yang Word-nya ya, langsung buka. Bisa lihat sendiri cepat ya, bacanya cepat. Kalau untuk yang begini sih tidak ada hambatan ya untuk yang kayak gini, karena memang tugas utamanya itu ya untuk yang seperti ini gitu ya. Terus kalau misalkan kita buka kayak Adobe Reader gini, oke, tuh cepat ya. Saya bilang ini nggak banyak makan waktu sih, cukup lah kalau menurut saya. Kalau untuk yang begini ya ada beberapa detik, tapi ya lumayan ya, cepet lah, nggak bisa ditolerir sih kalau menurut saya. Nah, terus memang di sini ada yang nggak ada ya, maksudnya dalam artian Mas, gimana sih kalau misalkan kita pakai untuk Adobe Photoshop atau misalkan Corel atau misalkan dipakai untuk editing gitu, selama tidak berhubungan dengan video, menurut saya ini aman ya teman-teman. Tapi kalau misalkan bisa kita ngerendering video gini, tapi saya saranin nggak pakai yang kayak Adobe Premiere gitu ya. Mungkin bisa teman-teman ada yang tahu untuk misalkan editing yang ringan atau segala macam, tapi tidak disarankan menurut saya kalau pakai kayak Adobe Premiere di laptop ini, karena yang pertama pasti bakal nge-lag, dan yang kedua renderingnya bakal super lama banget gitu ya. Jadi saya saranin mending untuk aplikasi harian kerja yang kayak gini, atau misalkan kita untuk kayak editing foto atau segala macam, ini sebenarnya bisa banget ini untuk editing foto ya. Pokoknya kalau kayak Corel, terus kayak Adobe Photoshop, atau misalkan editing gambar yang lain atau yang teman-teman punya gitu ya, atau misalkan kayak Katia gitu ya, kayak AutoCAD gitu ya, ini mumpuni menurut saya, ini bisa banget pakai itu ya. Walaupun ini nggak saya coba, tapi saya yakin ini bisa teman-teman ya, karena kebetulan yang waktu kemarin saya nyobain di mini PC yang speknya aja di bawah ini, untuk kayak AutoCAD dan Katia masih bisa teman-teman ya, walau ada sedikit stuttering karena kan memang speknya pun di bawah ini ya. Cuman saya yakin di sini pun bisa ya, cuman kita mainin di versinya aja sebenarnya, mainin di versinya kayak mungkin kalau Photoshop jangan pakai yang CC 2017 ke atas lah ya, udah pasti itu kan lebih berat. Pakailah yang kayak Photoshop CS3 atau CS4, CS5 gitu ya, atau yang Creative Cloud yang 2015, 2014 itu masih bisa banget. Oke teman-teman, oke. Jadi teman-teman segitu dulu aja unboxing dan review untuk laptop Lenovo IdeaPad ini ya. Jadi terima kasih banyak yang udah menonton, dan jangan ketinggalan nanti untuk ada video-video lain ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.